Pemirsa, terkait kasus yang menjerat Alex Nurdin selaku mantan Gubernur Sumsel pada tahun 2008 sampai tahun 2013. Tahun 2013 sampai tahun 2018 yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait pembelian gas bumi oleh BUMD, kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya pada tahun 2015 sampai tahun 2017 oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel. Diketahui saat melakukan aksinya, Bapak Alex Nurdin tengah menjabat sebagai Gubernur Sumsel bersama dua orang lainnya, yaitu MM selaku wakil mantan bendahara Masjid Sriwijaya Palembang dan LPLT selaku pegawai negeri sipil. Diketahui juga saat menerima aliran dana sebesar 130 miliar, mereka tidak menyalurkan dana tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proyek Masjid Raya Sriwijaya yang menelan dana 130 miliar rupiah dan mangkrak akhirnya menyeret Gubernur Sumsel periode 2008-2013 Alex Nurdin yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya. Terlihat hanya ada beberapa pembangunan tiang pondasi. Rumput di sekitar gedung juga sudah mulai tumbuh tinggi. Selain itu, pintu atau gerbang masuk ada yang roboh. Di sana juga terlihat plang atau segel yang bertuliskan kawasan dan bangunan ini dalam proses penyidikan Tipikor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Baik pemirsa, dapat kami gambarkan saat ini bahwa keadaan Masjid Raya Sriwijaya ini sangat memprihatinkan. Dana yang 130 miliar tersebut dapat kita saksikan seperti ini keadaannya. Di sebelah sana dapat kita lihat bahwa masih banyak sekali tiang-tiang pancang yang belum terpasang atau bahkan roboh. Dan kita dapat juga menyaksikan bahwa di sekitaran lahan seluas 20 hektar ini, rumput-rumput ilalang ini mencapai dada orang dewasa. Mari kita masuk lebih dalam. Baik pemirsa, dapat kita saksikan juga bahwa di lantai utama Masjid Sriwijaya ini terdapat genangan air. Begitu banyak lumut-lumut yang berserakan, reruntuhan-reruntuhan bangunan yang berserakan dan nampak sangat tidak terawat sekali. Selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk melihat keadaan lantai 2 dari Masjid Raya Sriwijaya ini. Mari ikuti saya. Nah pemirsa, dapat kita saksikan bahwa keadaan dari Masjid Raya Sriwijaya di lantai 2 ini tepatnya terlihat sangat tidak terurus sejak tahun 2018. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan keinginan utama dari Alex Nurdin yang menginginkan bahwa masjid ini kelak akan menjadi salah satu masjid termegah se-Asia karena kasus korupsi yang menderanya saat ini. Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang hingga saat ini mangkrak dan menimbulkan banyak masalah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak akan melanjutkan pembangunan Masjid Raya Sriwijaya yang mangkrak sekitar 4 tahun karena sejumlah panitia dan kontraktor pelaksana pembangunan masjid tersebut terlibat korupsi. Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan pihaknya tidak akan melanjutkan pembangunan Masjid Sriwijaya mangkrak hingga 2018 tersebut di lokasi saat ini berada. Pemprov Sumsel telah menyiapkan anggaran sebesar 200 miliar rupiah yang rencananya untuk membuat kawasan Islam Center di Sumsel, hampir persis sama dengan rencana konsep dari pembangunan Masjid Sriwijaya. Namun untuk kawasannya belum ditentukan. Hal tersebut masih dalam tahap diskusi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkompinda bersama aparat penegak hukum. Apabila pembangunan Masjid Sriwijaya yang saat ini ada dipaksakan untuk dilanjutkan dibangun dengan mengabaikan kasus yang ada, bukan tidak mungkin ketika diaudit konstruksi basement maupun sebagai pembangunan yang sudah tegak pada Masjid Sriwijaya yang tidak sesuai dengan konstruksi yang ditentukan dalam kontrak dan ditakutkan akan berimbas pada kontur bangunan di atasnya. Dilanjutkan apa enggaknya Pak, maksudnya Pak? Kalau di situ nggak mungkin. Jadi gini, kenapa? Tahun ini kan ada uangnya 200 M, nggak kita lanjutkan.
ketika kita diskusikan dengan Forkompinda, APH khususnya, aparat penegak hukum, jika kita paksakan bangun dengan mengabaikan kasus yang ada ini, bukan tidak mungkin ketika diaudit konstruksi, ternyata basement dan bangunan yang terbangun lama itu ternyata tidak sesuai dengan konstruksi yang ditentukan dalam kontrak, berakibat terhadap bangunan atasnya. Ya, sebenarnya 200 M tahun ini hancur, cuman saya dipergunakan tempat lain. Tapi Sumsel harus tetap ada Islamic Center, entah itu di mana, yang penting di wilayah Sumsel. Rencana Gubernur Sumsel Herman Deru menghentikan pembangunan Masjid Sriwijaya menjadi sorotan pengamat hukum Bagindo Togar yang menegaskan seharusnya gubernur harus bertindak hati-hati dalam menyampaikan pernyataan karena proses hukum pembangunan Masjid Sriwijaya masih tengah berlangsung. Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan bahkan pihaknya saat ini sudah mengalokasikan dana sebesar 200 miliar rupiah untuk membangun kembali konsep Islamic Center di Sumsel seperti kawasan Masjid Raya Sriwijaya. Hanya saja dari diskusi bersama Forkompinda dan aparat penegak hukum diputuskan lokasi pembangunan akan dipindahkan dari Jakabaring ke tempat yang strategis lainnya. Hal ini menyusul menghindari adanya resiko jika memaksakan diri melanjutkan konstruksi masjid yang lama, mengingat adanya indikasi korupsi pada dana proyek pembangunan Masjid Sriwijaya sebelumnya. Salah seorang pengamat hukum dan juga politik serta sosial di Sumsel, Bagindo Togar, menjelaskan sudah sepatutnya gubernur tidak terburu-buru mengutarakan pernyataan pembangunan masjid tersebut dihentikan. Apalagi Pemprov Sumsel telah menyiapkan anggaran 200 miliar rupiah untuk membangun hal serupa di tempat strategis lainnya. Pernyataan itu jangan dulu disampaikan, mengingat sebagai pemimpin Sumsel seharusnya gubernur dapat berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Karena seharusnya gubernur terlebih dahulu turut mensukseskan setiap penyelesaian proses hukum yang tengah berlangsung saat ini. Agar hal serupa tidak kembali terulang apalagi menyangkut anggaran, dari situ semua elemen masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang harus bertanggung jawab dari mangkraknya pembangunan masjid ini. Kemudian kemana larinya aliran dana 130 miliar tersebut, sehingga ketika keputusan sudah ingkrah barulah dapat memberikan pernyataan apakah akan dilanjutkan pembangunan atau justru dialihkan ke tempat lainnya, dilihat dari indikator keputusan hakim yang tengah dijalankan. Tadi pertama ya tadi hati-hati dalam memutuskan soal ini, kemudian itu tadi dipelajari benar-benar apa yang menjadi apa, dan anggaran yang katanya mau dialihkan ke lokasi lain, saya khawatir nanti terjadi seperti sebelumnya, membangun kantor gubernur provinsi Sumsel tiba-tiba berhenti, yang kejelasannya juga belum bisa diterima atau disampaikan kepada masyarakat Sumsel. Takut ini berulang kembali, dan cobalah dalam tanda kutip mencontoh apa yang dilakukan oleh Presiden sekarang. Misalnya di era Pak SBY ada pembangunan yang mangkrak, tapi dipelajari dulu. Ketika bisa dilanjutkan, ketika tidak, ada alasan-alasan yang logik dan alasan-alasan yang akademik maupun alasan dari aspek legal formalnya. Makanya jangan terburu-buru dan diharapkan hati-hati membuat pernyataan-pernyataan seperti ini, karena ini sangat sensitif dan sudah menjadi perhatian masyarakat, banyak oleh masyarakat ataupun publik. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Palembang, Syai Marhadan, mengaku dirinya tidak habis pikir proyek pembangunan Masjid Raya Sriwijaya diduga telah dikorupsi. MUI menilai korupsi dana pembangunan masjid tidak bisa diterima dengan akal sehat, bahkan tidak main-main. Semakin kesini perbuatan korupsi semakin terorganisir dan rapi. Sudah sepatutnya para tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Masjid Sriwijaya ini harus diberi hukuman berat. Bahkan bisa saja para pelaku diberikan hukuman mati agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Yang namanya korupsi itu tetap namanya tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu, makanya hukumannya lebih pantang, hukuman berat. Kalau dia mengatakan hukuman mati, mungkin silakan saja. Tapi yang jelas hukuman ini berat. Karena banyak yang dirugikan, terutama uang negara, uang rakyat yang dirugikan. Membangun masjid untuk kepentingan ibadah umat Islam, lantas dananya dikorupsikan. Ini kan lebih menyakiti hati umat Islam khususnya.
hukuman yang paling pantas tadi, berikan hukuman yang paling berat, sehingga memberikan satu efek jerah pada pelaku korupsi dan yang akan melakukan tindak pidana korupsi ini. Jangan sampai nanti hukumnya sudah ringan, malah dikasih remisi lagi, dikasih keringanan lagi, sehingga mereka merasa cukup ringan dan ada remisi lagi. Oleh karena itu kepada para pejabat, hati-hatilah dalam pergunakan keuangan negara, apalagi dalam mereka membangun rumah-rumah. Salah seorang warga Kota Palembang, Wahyu, juga turut berkomentar menyikapi permasalahan ini. Dirinya sangat kecewa dan sedih dengan ulah para koruptor yang semakin hari kian merajalela, apalagi korupsi dalam hal dana pembangunan masjid. Dirinya berharap sebagai warga Kota Palembang, para penegak hukum, agar dapat mengambil sikap yang seadil-adilnya dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku koruptor. Pemerintah sekarang, toko-toko masjid itu dikorupsi, itu kan dana-dana masjid, dan ini merupakan sedih ya hati saya, karena mau tak mau ya korupsi ini harus dituntaskan, apalagi jangan sampai terulang kembali lah korupsi pembangunan masjid, khususnya ikon Kota Palembang ya, nanti kan menjadi ikon ini Masjid Sriwijaya gitu. Oke, mungkin dari kita sendiri apalah ini Mas hukuman yang pantas bagi para pelaku? Hukuman yang pantas menurut saya hukuman yang benar-benar setimpal lah dengan yang diperbuat, seadil-adilnya lah untuk masyarakat Kota Palembang, karena mau tak mau hukum ini harus ditegakkan biar tidak ada lagi korupsi nantinya di masa yang akan datang, apalagi khususnya pembangunan masjid ini. Hukumannya saya minta seadil-adilnya dan seberat-beratnya terhadap para koruptor, apalagi koruptor di bidang pembangunan masjid. Semerbak kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya ini menyita perhatian banyak orang, karena jika tersingkap tuntas, ini akan menjadi angin segar bagi dunia hukum di tanah air dan gundukan pondasi bangunan serta tiang-tiang yang terlantar dengan pintu gerbang yang nyaris roboh di Jakabaring Palembang menjadi saksi jika tidak ada kejahatan yang sempurna.